Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 titik kedua 15 Februari 2026. Nama daerahnya Manasah Raya. Beko yang DPP VI sewa sudah berjalan hampir 6 hari, tapi kondisi masih luar biasa mengerikan seperti ini. Kalau melihat dari kondisi rumah secara ekonomi, bukan yang kondisi orang-orang yang berlebihan. Terus terkena lagi musibah. Berapa hari lagi mereka akan masuk bulan puasa. Bisa dibayangkan, kemarin baru hujan sedikit, lumpur, sudah memprihatinkan seperti ini. Ini sumur. Ini sumur warga yang kedalaman sekian meter, tapi tidak lagi bisa untuk dimanfaatkan. Ini sudah dikerok juga, makanya udah terlihat. Tadi ini sumur tertutup. Ini rumah warga, lihat. Jadi kalau saya berdiri, saya pas kedudukannya di seng, di atap. Luar biasa. Itulah kemarin kenapa kita mendesak untuk menjadi bencana nasional. Ini fakta lapangan sampai saat ini. Kami berharap perhatian yang lebih, dan belum terlambat seandainya pun untuk diterapkan menjadi bencana nasional. Ini salah satu yang sudah dibersihkan. Kondisi begini saja bagi mereka sudah luar biasa. Ini kerja berapa hari? Ini selama 6 hari. Dari 6 hari dari? ini udah berapa rumah? 6 hari sudah bisa menghasilkan untuk beberapa rumah yang di luar rumah ya, lahan rumah yang bisa diperbaiki. Boleh masuk? Boleh. Nah, sedangkan kondisi rumahnya seperti ini. Coba bayangkan. Hah? Apa lagi yang mau dihal? Lihat. Tanah. Ini keluarga pemilik rumah. Ini itu pemilik rumah. Kuno bang nih? Ini pemilik rumah. Itu kan ini. Iya. Sehat. Nah, ini pemilik rumahnya. Ya, ini pemilik rumah. Bapak kerja apa? Tadinya? Tadinya kerja apa? Ini lagi bersih ini. Sebelum ada ini kerja apa? Bangunan, kutuka kenet bangunan. Kenek bangunan. Kadang-kadang Ini yang bersihkan Bapak sendiri? kerja dibantu sama orang ini juga. Warga? Keluarga? Ya. Iya. Ini Bapak udah berapa hari dalam rumah ini? Lebih kurang 1 bulan lah. Bersihkan dalam rumah? Ini 15 hari. 15 hari. Masih begini baru? Ah, Iya. Itu sampai kena besi itu. Kepalanya? Itu udah iya. dijahit tuh. Iya. Inilah kondisinya. Entah apa lagi yang mau diselamatkan, tapi mereka masih berharap untuk rumah ini bersih dan bisa ditinggalkan. Apa namanya? Apa harapan Bapak? maksudnya? Ya, Maksud apa? Maksud apa yang harapan Bapak buat mereka yang peduli sama ini, kondisi ini? yang bersih ini baru bisa kita pulang. Puasa ini. Iya. Nggak di 14 itu kan. Iya. Banyak orangnya. Harapannya dia bisa membersihkan ini tempat, tapi lagi-lagi kalau alat berat nggak mungkin masuk, berarti tenaga manusia. Allahu Akbar. Semoga Allah memberi
jalan keluar buat beliau dan warga sekitar. Alat berat yang di luar manfaat sekali buat di sini. Kalau sekarang Ah. masih Nggak bermanfaat nggak Kak, Bang? apaan lah Hmm. di luar itu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih FPI Plus. Ya, inilah kurang lebih. Nah, ini Ada kondisinya. alat berat, susah juga kita di depan. Kalau nggak ada alat berat tidak bisa. Ya, juga. percuma Ada juga. Ya, makasih ya. Pak siapa namanya? Muhammad Jamil Muhammad Jamil di kampung. Nasaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 15 bulan 2 2026. Kita ada di kampung Nasaraya. Minasaraya. Lagi ngebahas masalah beko yang akan dikerjakan buat warga. Beko itu sewanya cukup lumayan karena kekurangan beko. Anda bisa lihat ini rumah Ikhwan Fillah, sahabat semuanya, ini rumah warga, ini atap. Nah, saya berdiri pas di atap. Berarti kedalaman tanah ini 3 meter lebih. Dan mereka berharap itu semua dikeruk. Karena entah mereka mau tinggal di mana lagi. Anda lihat. Nah, ini mereka lagi diskusikan masalah beko. Karena bekonya pun cukup luar biasa kita sewa. Per 50 jam 25 juta. Allah Karim. Apa yang ada di pikiran kita semua nih, semua dari rakyat Indonesia, yang menimpa pada saudara kita seperti ini. Bisa terpikir tidak kalau ini yang menimpa pada ibu kita, anak kita, keluarga kita. Terus apakah mungkin kita masih bisa tidur dengan nyenyak di rumah kita dalam keadaan nikmat, sedangkan saudara-saudara kita seperti ini? Sedikit kita akan mendengar obrolan atau curhat dari kepala desa. Pak siapa namanya? Abdul Halim Ishak. Nah ini dengan Pak Abdul Halim. Ya. Pak gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesi Menasaraya ataupun Kepala Desa Menasaraya, bernama Abdul Halim Ishak, Kecamatan Merah 2, Kabupaten PD Jaya. Inilah saat ini kondisi desa kami di Desa Menasaraya ini yang masih tertimbun material banjir yang begitu luar biasa, sangat dahsyat. Kami sangat membutuhkan kepada pemerintah pusat dan terutama sekali sebagai ayahanda kami Presiden Prabowo Subianto dan juga pada Ibu ataupun Bapak Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia untuk membantu mendonasi dana kepada pemerintah kami mungkin Kabupaten PD Jaya untuk secepatnya terjadinya pemulihan pasca bencana banjir bandang yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2025 kemarin. Sampai saat ini masih seperti ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mata pencaharian masyarakat kami yang sekarang ini banyak kebun-kebun yang sudah tertimbun, kayu-kayu ataupun tanaman-tanaman yang sudah nampak mati dan kering daunnya akibat tertimbun daripada tanah longsor ini. Saya takutnya karena mata pencaharian masyarakat kami ini yang tidak bisa lagi bekerja, takutnya ke depannya akan terjadi kelaparan besar bagi desa kami ini. Maka dalam hal ini kami sangat mengharapkan para donasi-donasi masyarakat kami yang mungkin ada dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah perhatikan masyarakat kita ini yang sesama muslim. Jangan ibaratnya dengan terjadi bencana ini akan terjadinya kekurangan ibadah bagi masyarakat kami. Mungkin dengan adanya lapangan kerja ataupun ekonomi ke depannya tidak ada masyarakat kami yang meninggalkan ibadahnya.
Sekali lagi saya mengharapkan sangat pemerintah kami, baik dari pusat maupun daerah, tolonglah secepatnya untuk melakukan pemulihan bencana daripada ini. Karena apabila ini nggak secepatnya dituntaskan, nggak tahunya ke depannya ini, dengan tidak adanya mungkin lapangan kerja bagi masyarakat kami, akan terjadinya sifat negatif yang bisa menghancurkan negeri kita tercinta ini. Sekali lagi saya mengharapkan kepada pemerintah pusat, apalagi kemarin sudah dikunjungi oleh ibu-ibu menteri Seruni Merah Putih ke desa kita ini, mungkin pulang daripada sini bisa menyampaikan apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Terima kasih. Itu salah satu keluhan atau curhat dari seorang kepala desa yang baru 2 hari beliau dipilih, lalu terjadilah musibah ini. Ada satu bahasa yang beliau katakan tadi kepada saya, dia taruh atau dia tabung duit sedikit demi sedikit untuk membangun rumah selama berapa lama, Pak? 18 tahun. 18 tahun. Jadi payahnya terus sekarang seperti ini. Mohon perhatian betul kepada kita punya saudara yang ada di sini. Ini bagian kecil yang ada di Aceh, belum tempat lain. Insya Allah kalau kita semua bisa bergandengan, baik pemerintah pusat maupun masyarakat, insya Allah ada jalan keluar buat mereka. Ini apa yang dikerjakan Bapak ini? Coba ditanya. Ini untuk menggali tanah, Buat apa? untuk mengambil peralatan. Beliau kerja selaku kepala tukang di kampung ini. Inilah di sini yang sebenarnya ada tempat gudang yang beliau buat dulu di sini. Ini mungkin ada patoknya, kakinya gudangnya itu yang sudah tertimbun material banjir bandang ini. Ini macam tadi sudah dapat tang, martil, mungkin ada lagi yang di dalam ini yang tertimbun. Inilah yang saya bilang tadi itu, mata pencahariannya masyarakat kami ini sudah tidak ada lagi. Bahan-bahan atau peralatan beliau aja masih tertimbun. Macam mana dia mau mencari kerja? Ya seandainya bahan pun ada, apa yang mau beliau kerjakan juga nggak tahu. Nggak tahu Warga juga. semua ekonomi tidak ada. Iya. Bayangkan masih berharap dengan ikhtiar sesuatu yang menurut. Iya. Ini kedalaman ini bisa berapa dalam, Pak? Ini mungkin kedalamannya sekitar 3 meter Anda bisa setengah. bayangkan. Kalau di sana 4 meter. Kalau di Di tempat sini kita 3 meter, 3 meter lebih sampai 4 meter. Dan saya tadi berbicara sama beliau berapa lama kita harus menyewa beko di sini, beliau pun nggak bisa jawab. Beliau katakan jika saya sampai rumah saya udah tidak lagi bisa berpikir. Kalau udah masuk kampung sini dan sebagainya nggak tahu. Sekian dari saya, itulah kondisi saat ini tanggal 15 Februari 2026 Minahasa. Apa Minahasa? Menasah Raya, Menasah Raya, Aceh. Pidijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena banjir. 2 hari 2 malam di atas loteng. Nggak ada makan minum. Kami bertiga mana? Ada anak perempuan 1, anak laki udah kawin, dia belum pulang ke tempat istrinya. Itu kan, tuh 3 mana? Dia sorong ke atas loteng mana? Terus minum makannya gimana? Nggak ada. Terus sampai bisa turunnya berapa lama? 2 malam baru turun. Airnya banjir hujan. Nggak bisa penuhnya. Anak saya, anak ketiga, anak pertama udah marhum, anak kedua tuh rumahnya udah marhum. Tinggal 1 orang, ada 3 orang lagi. Ini kondisi ini sebenarnya pernah pakai beko diangkat
Terus tanah ini ada lagi karena dari rumah beliau. Banyak kali. Nah ini, Boleh masuk, masuk. coba diizinkan kita Pelan-pelan masuk. itu licin. Oh, licin dia bilang. Ah, lihat kayak terowongan. Nggak ada lampu. Ah. Nggak bisa disuruh lagi, ini sudah suruh korek. Ya. Jadi setiap hari. Kayak lampu. Hah. Nggak ada Jadi lampu. siapa yang kerjakan ini sekarang? Ini di ongkos. Ini anaknya. Hah? Ada jongkok juga. Di ongkos. Sama siapa? Sama orang tua. Ah, Suruh buang Hati-hati, sedikit. jangan Awas salah. itu. ah ini. Lihat Nah, tanah. yang baru siap tuh. Kamar Masih atas. ada 1 meteran di dalam rumah. 1 meter lebih. 1 meter lebih, yang sebagian sana 1 meter lebih. Ini kamar dia belum bisa dibuka. Kamar mandi belum bisa dibuka. Itu naik ke atas loteng tuh. Hmm. Itu bu loteng dari kamar atas tuh. Abi. Ya Allah, Ini ini nggak udah bisa siap, dibicarakan dengan kata-kata nih. Ibu hati-hati. Nah, tengok itu udah siap ya. Hah? Di atas loteng tuh kami naik. Sekarang ibu tidur di mana? Anak sekarang. Ah. Sekarang di Menasa di tempat posko tuh pengungsi. Oh, sih. Ini nanti pulang sana. Terus datang lagi, Besok datang lagi sini. bersih-bersih lagi. Ya, Yang bersihkan siapa saja? itu saya ongkoskan 5 orang. Berapa orang? 4 orang. Oh, ibu ongkosin. Udah 3 hari ini. Oh, Kalau enggak diongkoskan sambil di mana saya duduk nih. Hmm. Kalau bikin lain nggak sanggup lagi. itu kata ibu tidak akan sanggup lagi kalau bikin rumah lagi, nggak Nggak mungkin. sanggup lagi bikin rumah. Jadi dia tua. berjuang. Udah umur 75 tahun, mana bisa bikin rumah lagi Pak Ayah Bi. Iya, iya. Insya Jadi Allah. kalau dari korek ini, mana yang bisa sanggup ini. Iya, iya. Bisa duduk aja. Mereka masih luar biasa berjuang. Yang secara akal udah nggak mampu sebenarnya. Dia hidup sudah tidak ada suami. Allah Karim. Ini tanahnya segini ya, berarti 2 meter. Setinggi pintu. Tanah. Hmm. Ini tutup semua sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, ini masih daerah Pidijaya, kampung Menasah Raya. Ini bukan sungai, ini jalan menuju perkampungan. Kemarin berharap ada bantuan Beko, tapi sekali lagi Beko semua ada waktunya. Dia buka ini jalan. Kemarin ada Beko dari salah satu BUMN, sekarang Beko dari BNPB juga ada ya? Iya. BNPB ada, juga Beko dari FE ada. FE. Berapa total Beko yang ada di sini paling? Ini sekarang ada juga dari TNI. GNI juga ada. TNI. TNI, TNI. Ada berapa total Beko yang ada? Ini 1, 2, 4. Baru ada 4 Beko. Dan yang ada sekarang karena ini hujan, airnya menjadi kayak sungai. Bayangkan masalah baru lagi. Jadi ini mesti benar-benar diselesaikan secepat mungkin. Kalau nggak entah mereka mau bangun rumah lagi di mana dan lain sebagainya. Luar biasa. Lihat ini kondisinya. Ini yang termasuk di keruk. Iya nih. Lihat kedalamannya nih. Ini berapa meter berarti Pak Ci? Ini 3 meter lebih nih. 3 meter nih. Hah?